Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ketua JSIT Kabupaten Bekasi yang terhormat Ibu Dahlia ya. Nama istri saya juga Ibu Dahlia. Sabar ya. Yang saya hormati Ketua Pusdiklat Jawa Barat ya, Ustadz Sugeng Susianto, perwakilan dari Alfida juga. Yang saya hormati teman-teman pengurus JSIT Kabupaten Bekasi dan peserta halal bihalal penguatan kepala sekolah pimpinan lembaga yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan nikmat sehingga kita bisa bersama dan bisa hadir di Alfida. Mungkin kalau bicara IT, yang pertama Torik ya Sadia. Kayaknya Torik itu benar-benar jadi idola kita. Bahkan dulu saya ketika buat Alfida tuh Sad, Alfida itu ngeplok tuh brosurnya dari Torik gitu kan. Jadi benar-benar ATM gitu loh. Tapi alhamdulillah sekarang banyak banget ada IT di Kabupaten Bekasi. Ada berapa Bu Dahlia ya sekarang? Iya anggota 60-an ya, hampir 60 dalam jangka 20 tahun ya, kan dari 2000 atau dari 1999 lah mulai banyak bergerak tuh. Jadi hampir 20 tahun ada 60 IT. IT yang benar-benar IT dan IT yang IT-ITan gitu kan. Ada juga yang seperti itu ya. Dan mudah-mudahan ini bagian dari tugas dakwah kita. Bahkan saya mungkin teman-teman tahu semua ya bahwa saya tadinya ada di PNS. Artinya kalau kita bicara level tertinggi PNS ya mungkin kalau eselon 3 udah tinggi banget ya Sadil. Bahkan udah bisa masuk dalam posisi pimpinan kategorinya. Tapi saya melihat bahwa ada hal yang menurut saya luar biasa harus kita garap serius. Bahkan alhamdulillah dalam 2 kepemimpinan Alfida terlibat terus ya Bu Dahlia ya. Sebelumnya, sekarang, hampir ketiga nih kita di JSIT. Karena saya punya pandangan bahwa ternyata pendidikan bagian terpenting dari proses sebuah peradaban. Ya kalau politik menjadi bingkainya, tapi pendidikan kita harus bisa melihat bahwa bagaimana ketika Mesir, bagaimanapun kondisinya, siapapun rezimnya, tapi tak akan ada yang pernah bisa masuk ke kurikulumnya untuk ngacak-ngacak kurikulum Mesir, kan begitu, Al-Azhar. Dan kita ingin pendidikan kita juga punya eksistensi seperti itu. Bahkan kalau saya lihat ketika dunia pendidikan sekarang sudah lebih banyak dominan, itu orang-orang yang sekuler mendominasi gitu, maka kita harus tampil lebih depan. Bahkan kalau kita lihat, kita perhatikan sekarang bagaimana kondisi pendidikan itu benar-benar sangat memprihatinkan. Dan JSIT menjadi hal yang paling dikedepankan untuk kita bagaimana berpartisipasi dalam dakwah di bidang pendidikan. Ini mungkin penting buat kita semua supaya kita punya paradigma yang sama, bahwa kita ada di posisi yang mulia. Nah, makanya saya pengen nanti mencoba sharing saja, bukan saya atau bukan Alfida kepemimpinannya dan komunikasi efektif bagi pimpinan sekolah ini menjadi lebih baik, tapi lebih sharing saja nih nanti kita lebih membangun komunikasi yang efektif dengan versi kita. Tapi teman-teman nanti melihat dari sudut pandang yang lain. Ini kira-kira ada berapa IT ini sekarang? Coba kalau dari mana ya kita lihat. Torik bin Ziyad ada ya? Permata Hati ada? Ustaz. Luar biasa. Terus Mutiara Hati ada? Oke. Islamiyah ada semua ya. Jadi perwakilan insya Allah ada semua. Yang dari Cikarang ada juga nggak? Oke.
Oke, saya dikasih amanah untuk komunikasi efektif berdasarkan pengalaman kita saja ya. Saya ngambil ketika kita bicara tentang komunikasi, maka ada 3 hal mungkin yang ini yang mana nih Pak Sugeng? Ini ya. Ada 3 hal nih, mungkin yang kita samakan persepsinya bahwa ketika kita bicara komunikasi efektif bagi pimpinan sekolah, maka kita juga harus bicara tentang leadership-nya. Maka kita juga harus berbicara tentang bagaimana kita berpikir sistemnya. Karena ternyata pengalaman kita di sekolah, ini pengalaman kita secara pribadi, Bapak dan Ibu mungkin menemukan pengalaman pribadi yang luar biasa. Ketika kita mengambil kebijakan di sekolah, maka 3 elemen penting yang harus semuanya terakomodir. Kira-kira 3 elemen penting itu apa aja kira-kira? Yang pertama apa, Bapak dan Ibu? Apa? Pimpinan. Yang pertama pimpinan. Pimpinan dalam hari ini adalah yayasan. Sekali saja kepala sekolah tidak mempedulikan kebijakannya, hubungan bagaimana bergaining dengan yayasan, maka pasti akan ada efek di belakang. Dipahami nggak Bapak dan Ibu? Lalu yang kedua apa? Yang kedua apa? Manajemennya. Kalau dia kepala sekolah, berarti apa aja yang kedua? Guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan sebagainya. Poin yang ketiga apa? Apa yang ketiga? Wali murid. Jadi ketika kita melaksanakan atau melakukan atau membuat kebijakan apapun, maka yang terpenting adalah ketiga hal ini terakomodir. Maka saya selalu di Alvida bilang, ketika kita mengambil kebijakan apapun, kira-kira wali murid nyaman nggak dengan kebijakan kita? Dipahami nggak Bapak dan Ibu? Kalau wali murid tidak nyaman, maka yang terjadi adalah komplain terus-menerus. Bahkan kalau di awal tahun berapa ya? 2010, Alvida itu komplain sampai datang ke rumah wali murid, luar biasa. Datang ke sekolah, datang ke rumah saya juga, sampai luar biasa protesnya ketika ada kejadian yang luar biasa. Karena apa? Karena tidak memihak wali murid. Dipahami Bapak dan Ibu ya? Ada juga ketika tidak memihak guru, maka guru cuek sama sekali dengan apa yang kita arahkan. Dan apalagi kalau yayasan tidak diperhitungkan, kalau posisinya di kepala sekolah. Maka 3 hal ini harus penting ketika kita ngambil kebijakan. Contoh misalnya, kegiatan sekarang kan rentan ya ketika kita bicara tentang perpisahan kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Betul ya Bu ya? Ngalamin nih. Karena banyak wali murid yang tidak mau keluar kota. Betul ya Bu ya sekarang? Jadi kalau kita tidak mengumpulkan mereka, kebijakan ini tidak kita ambil, komunikasi kita tidak efektif, sudah dipastikan kebijakan kita tidak akan pernah didukung. Dipahami Bapak dan Ibu? Nah ini penting, makanya kita lihat yang pertama adalah bagaimana kita membuat sebuah leadership yang tangguh. Ketika kita sudah sampai pada titik itu, saya yakin teman-teman, kebijakan apapun, apalagi yang punya pengalaman kayak Torik misalnya, dia kebijakan udah enak, tinggal membuat kebijakan karena tinggal ngikutin. Tapi buat yang baru, maka hal ini harus sangat diperlukan. Bahkan kita pun termasuk Alvida yang boleh dibilang sudah juga tahun yang ke-22 sekarang, tetap aja ketika kita ngambil kebijakan harus melihat 3 hal ini. Betul ya Bu ya? Jadi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, dan ini yang ingin saya pertajam dalam konteks, makanya kita lebih banyak nanti diskusi saja melihat perkembangan ke depan. Berikutnya adalah kayak sini ke bawah ya. Sebentar. Ya, kita lihat leadership-nya. Ini saya ingin ngambil great leadership pilar atau pilar kepemimpinan yang luar biasa yang harus kita punya. Ini saya ambil dari Robi Darwis ya, Abi Darwis ada 9 pilar. Ini teman-teman bisa lihat bahwa ketika kita punya, nanti bisa jadi materinya kita akan sampaikan, karena menurut saya ini materi yang luar biasa yang disampaikan oleh Abi Darwis, sehingga ketika kita menjadi pimpinan di sebuah lembaga maupun jadi kepala sekolah, itu benar-benar akan kita dapatkan sesuatu yang real tentang sebuah leadership. Maka kita maksimalkan di sini. Ini
ada 9. Yang pertama adalah ukuran dan arah. Pemimpin harus mampu mengarahkan. Nah ini kalau kita tuh mungkin ada yang disebut dengan Renstra ya, rencana strategis. Ada juga yang disebut dengan grand design, gitu kan. Ada juga yang disebut dengan milestone, artinya bagaimana langkah kita ke depan. Dan tujuan ini tentunya menjadi hal yang penting yang harus kita lakukan. Contoh misalnya Bapak dan Ibu, saya nih, ini sekedar gambaran ya, bahwa ketika tahun 19 kita buka, kita buat Renstra dan sebagainya, itu sampai menjadi sekolah unggulan tahun 2005. Itu buat Renstra unggulan tahun 2005. Betul, ternyata di tahun 2005 kita sampai menolak murid. Tahun 2005 kita sampai menolak murid. Nah, setelah itu kita tidak bikin lagi. Maka ada kekosongan dari 2005 sampai 2010 kita nggak pernah buat lagi. Dan ternyata Alpida makin turun tuh Pak. Makin turun saat pendaftarannya. Dari 2005, 2006 bahkan kita kekurangan murid di 2009. Pas 2010 kita jadikan lagi Renstranya. Kita buat lagi, kita perbaharui lagi Renstranya sehingga 2010 sampai 2015 kita bikin lagi. Dan ternyata hal itu terjadi lagi. Bahkan sampai kita menolak lagi di tahun 2015. Sekarang alhamdulillah kita berjalan terus seperti 2015 juga. Artinya ada hal-hal yang ternyata seiring dengan pendapat seorang profesor nih. Saya menyampaikan sebuah pendapat bahwa ternyata ketika kita memainkan peran itu ada dengan menggunakan suara hati, maka hampir 50% itu kejadian. Contoh misalnya prasangka atau imajinasi, maka akan 50% akan kita dapatkan. Artinya itu belum tulisan, baru suara hati. Tapi ketika sudah masuk sampai tulisan dan visi, tujuan dan sebagainya, 75%. Nah ini luar biasa. Maka mungkin dipastikan seorang pemimpin harus punya tujuan yang sama melangkah ke sana. Dipastikan Bapak dan Ibu ya. Dan saya yakin peran ini akan sangat mungkin dilakukan oleh kita semua sebagai pimpinan. Saya pengen tahu nih, yang kepala sekolah angkat tangannya ada? Yang kepala sekolah. Kalau yang yayasan, oke. Berarti kita banyaknya di kepala sekolah ya. Maka saya akan banyak sedikit menjelaskan tentang bagaimana saya berperan sebagai kepala sekolah atau juga sebagai ketua yayasan sekarang. Oke, yang kedua adalah dari proses ini adalah sumber daya yang dimiliki. Teman-teman, ini kita pastikan, kita anggap aja review ya, bahwa ternyata ketika kita punya peluang untuk memainkan peran ini, sangat mungkin kita akan sangat berhubungan dengan peran yang kita lakukan. Bahkan saya sampai seperti ini. Ketika di IT ya terjadi nih, saya yakin. Ketika kita menerima SDM, itu banyak yang dari SD IT lain. Contoh, saya punya pengalaman ada SD IT yang perannya sangat luar biasa di SD itu. Bagaimana sampai kita menerapkan pola ini? Ketika kita terima, ternyata ketika kita tanya, dia wakasek kurikulum di SD IT itu. Ketika kita terima, ada dialog dan sebagainya. Kita nggak ingin terjadi bahwa di kurikulum dia SDIT yang dia tempati itu akan bermasalah nantinya. Makanya ketika saya terima, saya tanya kembali kepada dia, Bu, kalau Ibu, saya sudah terima tesnya, tapi apakah Ibu yakin bahwa Ibu sudah pindah dan sudah izin dari pimpinan Ibu? Saya bilang, dia bilang, iya Pak, saya belum, saya baru tes saja. Dan bagaimana peran Ibu di sana? Saya sebagai wakasek kurikulum. Kalau tanpa Ibu bagaimana? Oh iya Pak, nggak mungkin karena kita kurikulum. Lah kenapa Ibu daftar di sini? Saya nggak nyaman Pak di sana.
ibu kembali, ibu istikharah lagi, besok pagi temui saya atau telepon saya, jadi atau tidak jadinya itu telepon saya. Akhirnya dia telepon sembari menangis, Pak, saya sadar bahwa ini ladang dakwah saya. Ada salah satu sekolah yang luar biasa, makanya kita bangun sumber daya yang kita miliki benar-benar ikatan yang luar biasa antara kita. Perencanaan eksekusinya ini menjadi set clear goals, pilar yang pertama. Lalu teman-teman, pilar yang kedua ini adalah support people what they need. Nah, ini pemenuhan kebutuhan tim. Ini kita punya pengalaman yang luar biasa ketika tim kita itu nggak maksimal. Mungkin teman-teman pernah dengar ya waktu di Al-Fida mengalami perubahan tim yang luar biasa. Artinya bahkan kemarin ketika saya keluar dari PNS itu saya akan melakukan perombakan tim lagi. Jadi ada 3 periode di Al-Fida nih. Periode pertama ketika tahun 99, kedua adalah tahun 2010, dan kemarin tahun 2019. Artinya bagaimana ketika pemenuhan kebutuhan tim ini kita benar-benar maksimal sampai pada tim yang solid. Karena saya merasakan bahwa tim yang tidak solid itu tidak akan lari. Bapak dan Ibu merasakan ketika kita mengambil kebijakan apapun dan diikuti oleh tim yang solid, maka sangat mudah kita lakukan. Tapi ketika tidak jalan, makanya wajar kalau misalnya kita ganti unit nih, Bapak dan Ibu mungkin punya pengalaman. Kita ganti unit, kepala sekolah kita rubah, itu hampir setahun 2 tahun dia banyak benturan dengan pimpinan. Suka ada yang merasakan begitu nggak Bapak dan Ibu? Di kami seperti itu. Misalnya Bu Atun, pimpinan kepala sekolah SMP, kami harus berkali-kali Bu Atun, maaf ini begini dan sebagainya. Karena apa? Karena belum ketemu clue-nya. Dipahami ya? Tapi ketika sudah ketemu, kita sama, bahkan nggak pernah kita nelpon. Karena apa? Karena timnya sudah terbangun. Tapi ketika timnya belum terbangun, maka sangat sulit untuk kita lakukan. Nah, makanya yang lebih penting adalah, makanya ada semacam personal approach. Mungkin kalau di sini, alhamdulillah Pak Sugeng jadi bagian dari bidang diklatnya Al-Fida. Jadi ketika ada hal-hal yang berhubungan dengan guru yang SDM yang kurang maksimal, dia melakukan pendekatan secara personal. Dan ini untuk kekuatan tim. Ini yang kedua adalah support people what they need. Berikutnya adalah result oriented, artinya orientasi hasil. Nah, ini yang harus kita perhatikan Bapak dan Ibu. Baik kepala sekolah maupun kepala pimpinan atau yayasan harus smart yang kita terjemahkan menjadi 7 poin ini. Karena kalau kita tidak mampu melakukan ini, maka sangat mungkin kebijakan kita tidak akan bisa diikuti. Dipahami ya Bapak dan Ibu ya? Yang pertama adalah pasang badan. Kira-kira ada yang paham nggak pasang badannya? Artinya setiap kebijakan apapun yang kita ambil, maka jangan pernah menyalahkan satu sama lain. Pahami ya Bapak dan Ibu ya? Kita lagi ngalami nih Pak kemarin. Ada kebijakan yang kita ambil, mungkin kalau kita biasa ya, tapi ada wali murid kita yang kritis. Wali murid kritis banget. Anak kelas 4 ke Sukabumi Cidahu buat kita biasa ya. Torik pernah ngadain juga kan ya Pak ya? Biasa dia. Islamnya ngadain juga kan. Tapi ada wali murid kita yang kritis banget. Bahkan sampai luar biasa Sat. Di grup itu sampai ada yang frontal dan sebagainya. Bisa jadi memang ada kebijakan kita yang memang tadinya masih ada. Dan setelah saya perhatikan, teman-teman perhatikan seperti ini. Kadang-kadang kita terkonsentrasi kepada 5 orang yang nyampe ke kita. Dipahami ya? Kita terkonsentrasi kepada orang yang protes ke kita. Tapi jangan salah, kita punya 95 orang yang mendukung kita sebenarnya. Dipahami nggak maksudnya? Artinya terkadang kita konsen kepada yang 5 orang.
Sehingga kita, wah kalau perlu udah kita ganti aja, tanggalnya kita rubah, ganti jangan di Cidahu, di Bojonegoro saja misalnya. Pandangan kita kan seperti itu. Ketika banyak wali murid protes, tapi yang terbaik adalah bagaimana kita tampil pimpinan untuk berkomunikasi, pasang badan. Kalau sebagai pimpinan, saya sebagai ketua yayasan, maka saya mengumpulkan timnya, wakil kepala sekolah, kepanitiaannya kita kumpulkan. Kita jawab permasalahan itu dengan data, sehingga kita yang tampil ke depan untuk menyelesaikan. Dan alhamdulillah ketika kita jelaskan, mereka mendukung. Jadi 95 itu rata-rata mendukung kita, dan hanya 5 orang yang berani. Bahkan kalau kita, Sadadan paham tuh di SD, kalau kita itu cuma 2 orang sebenarnya wali murid yang luar biasa berkomunikasinya, dan komunikasi kita kalah dengan mereka. Karena apa? Karena nggak ada pimpinan yang tampil untuk mengamankan kebijakan kita. Dipahami ya? Pernah nggak punya pengalaman seperti itu? Punya ya, saya yakin sama pengalamannya. Karena bisa jadi ada wali murid yang sampai luar biasa datang ke kita. Lalu yang kedua, menjelaskan detail strategi dan cara untuk mencapai. Kita juga sering melakukan misalnya seperti ini. Maaf, ini tidak menggurui ya, lebih kepada bagaimana memungkinkan. Jadi ketika kita mau punya kepentingan pengambilan sebuah kebijakan, maka yang pertama kita lakukan adalah bagaimana mengarahkan mereka untuk capai pada keinginan kita. Contoh misalnya, kami punya keinginan misalnya untuk memindahkan sekolah. Kebetulan SMK Al-Fida punya bangunan sendiri nih sekarang. Kemarin masih numpang. Dipahami ya Bapak dan Ibu ya? Itu belum apa-apa udah banyak yang frontal tuh. Wah nggak mau nih anak saya dialihkan ke sana karena terlalu jauh dan sebagainya. Maka yang pertama kita lakukan adalah tadi, detail strategi kita sampaikan ke mereka, bahwa kita untuk kebaikan anak kita. Contoh lagi misalnya, sekarang lagi rame, saya yakin di IT rame juga, itu penggunaan HP. SD, SMP kita aman Bapak dan Ibu, kita aman penggunaan HP, aman, nggak ada masalah, kita larang. Tapi sekali-kali kalau SMA dilarang, pasti rame. Maka yang pertama kita lakukan tadi, kita cari solusi, bahwa solusinya laptop jadi pengganti mereka. Kita buat SOP tentang HP dan sebagainya. Karena teman-teman perlu diperhatikan bahwa sekarang kita itu berada di dunia yang rawan dengan kamera. Dipahami ya? Kalau kamera hasil anak-anak diekspos dan viral tapi baik, keren buat kita ya Sadya. Alhamdulillah kita promosi gratis. Tapi jangan salah, kalau itu tidak baik, maaf, seperti kejadian di Al Zaitun kemarin. Walaupun memang itu mah bukan domain kita lah, tapi gara-gara Idul Fitri viral, semua kebongkar. Dipahami ya Sadya? Artinya jangan sekali-kali kita bermain dengan ini, karena sekali kita kena, bahkan mungkin Allah masih banyak nyelamatin kita. Ketika ada video yang hanya beredar di kalangan guru misalnya, tapi itu jelek misalnya, mungkin pernah ada yang ngalamin. Tapi bagaimana kalau video yang negatif itu viral? Kebayang nggak apa yang terjadi? Kebayang, lembaga kita diobok-obok. Berbiasa pastinya kan. Nah maksud saya adalah, ternyata proses untuk ngambil kebijakan, komunikasi ini pun benar-benar harus maksimal. Maka kita lakukan data, kita kumpulkan, kita briefing, dan wali murid kita libatkan dan sebagainya. Akhirnya mereka yang terlibat. Dan alhamdulillah aman. Sehingga kita menggunakan laptop misalnya, menggunakan HP hanya di jam-jam penting. Karena wali murid pada protes Pak. Ketika HP kita lepas, Pak anak saya kan pakai HP pulang, Pak begini dan sebagainya. Akhirnya kita pakai di jam-jam penting saja. Mereka masuk hari Senin dan mereka Jumat boleh megang HP Senin dan Jumat. Selain itu laptop semua untuk SMA dan SMK. Artinya bahwa kebijakan apapun yang kita ambil, maka menjelaskan detail strategi dan cara untuk mencapainya harus detail. Nah, ini cara komunikasi menurut saya yang efektif. Menjadi juara dengan kepuasan konsumen. Nah ini pun harus menjadi bagian dari proses kita.
Bahkan saya melihat dan saya selalu menekankan kepada teman-teman guru bahwa result oriented ini menjadi bagian terpenting dari kita. Sehingga mungkin saya yakin teman-teman kebanyakan dari kita pilihan dari IT rata-rata karena memang lebih bagus dibandingkan dengan sekolah lain. Dipahami ya? Dan itu bukan hal yang mustahil ketika orang sekarang udah banyak pilihan. Dipahami? Karena sekarang perbandingannya IT itu bukan sekedar bagus loh Pak dan Bu, tapi mereka bukan dilirik bagusnya saja, tetapi murahnya juga. Dipahami ya? Sekarang kita bersaing dengan yang murah. Benar ya saudara? Jadi masuk IT mah sekolah Islam termahal loh, udah males saya. Makanya kita cari yang bagus tapi berkualitas, tapi juga murah. Dan sekarang berjamuran sekolah IT murah. Padahal ada sebuah statement pendidikan, tidak ada biaya pendidikan yang murah kalau kita ingin berkualitas ya saudara. Tapi paradigma itu sekarang digeser, sehingga ada tampilan sekolah yang sekedar menampilkan itu saja, sehingga dia IT-nya yang dipakai bowling. Tapi ketika udah 3 tahun anaknya di situ, pindah lagi ke Alfida gitu kan. Karena apa? Karena bisa jadi yang IT-nya itu tidak sesuai dengan konsep kita. Dipahami ya Bapak dan Ibu ya? Bahkan tadi pagi saya baru nerima, Pak, anak saya nggak betah sekolah udah setahun di sana, balik lagi. Artinya apa? Karena apa? Karena ketika dibandingkan banyak IT yang tadi. Dipahami ya? Makanya mudah-mudahan kita IT yang eksis ya saja. IT yang benar-benar kualitas harganya juga lumayan, tapi kualitasnya mampu dipertanggungjawabkan. Siap Bapak dan Ibu ya? Ya. Oke, berikutnya adalah low cost operation. Nah ini mungkin, ini ada hubungan dengan bagaimana kita merumuskan anggaran. Bapak dan Ibu, saya pernah menganalisa seperti ini. Saya pernah menganalisa seperti ini. Kenapa sekolah ketika dia merumuskan jumlah kegiatan jumlah kegiatannya itu tidak menganalisa kepada angka nilai ekonomis dari wali murid, sehingga ketika kita ngambil angka ini kita harus lihat efeknya ke wali murid, karena banyak bisa jadi wali murid yang merasa keberatan dengan itu tapi dia diam. Dipahami ya? Sehingga wajib buat kita IT itu punya survei tiap semester. Survei tiap semester artinya apa? Karena kita akan menganalisa bahwa sampai tingkat mana. Bahkan kemarin kita mengadakan, tiap tahun kita mengadakan 2 kali itu survei. Hampir ini nggak bermaksud gimana ya, supaya kita sama-sama berlomba dalam hal kebaikan. Kita mengadakan survei kemarin 96,0% itu menyatakan puas dengan apa yang kita layani. Tetapi saya juga harus menyampaikan yang negatifnya. Tapi sarpras, sarana dan prasarana di Alfida termasuk yang banyak dikritisi. Hanya sekitar 60% kita. Jauh, tapi kepuasan pembelajarannya 97%. Artinya apa? Bahwa kita mampu menganalisa titik mana yang harus kita perbaiki. Makanya wajar dalam 2 tahun terakhir saya lebih gejot ke fasilitas Ustaz. Karena ternyata survei kita jatuh di situ gitu loh. Dipahami ya? Kita harus jalankan itu setiap saat. Karena kalau kita tidak melakukan itu, kita tidak tahu di titik mana lemahnya kita. Jujur saya mengakui bahwa Alfida di Sarpras dan yang naik yang paling tinggi di media dan di pembelajaran itu 97%. Tapi yang lainnya itu masih di sekitar 80 sampai 90-an. Dan yang paling dominan tadi media, karena memang media kita setelah saya resign dari PNS, saya jadi direktur medianya gitu. Jadi artis juga Bu, kebetulan. Karena nggak ada yang kita garap gitu Ustaz. Jadi langsung artisnya kita, sutradaranya kita. Saya sampai kepikiran begini, oh pantes dulu Allah mengconnecting karpet merah saya ngambil jurusan komunikasi penyiaran Islam saat dulu. Jadi sebuah kemediaan zaman sekarang itu diajari waktu saya kuliah. Saya sampai pikir, oh ternyata ada karpet merah, ada jalur merah yang Allah berikan ke kita.
Bahwa suatu saat ilmu ini, padahal saya dulunya berpikir ketika di PNS, saya kerja di PNS, ilmu S1 saya kapan dipakainya ya gitu kan. Tapi ketika keluar, maka saya fokus di situ, di media. Alhamdulillah sekarang sudah 55 negara mungkin yang mengakses YouTube Al-Fida TV gitu. Sehingga kita survival untuk ke sana. Dan kita punya media khusus yang langsung menanganinya. Ada dua yang kita bentuk setelah saya keluar itu adalah QLC dan media Al-Fida. Jadi dua yang saya tangani langsung. Yang lain mah biarinlah masing-masing kepala sekolahnya. Kita tinggal evaluasinya. Jadi di bawah saya langsung adalah dua. Quran, sehingga Quran kita setiap pekan melaporkan kelas 1 kelas 1 sudah berapa yang Quran. Nah, makanya alhamdulillah kelas 1 dan kelas 2 kita pakai metode metode remedial atau metode ya remedial lah modelnya. Jadi kelas 1 dan kelas 2 tidak ada pelajaran lain selain Quran, pelajaran-pelajaran umum yang penting kayak matematika dan sebagainya. Tapi di luar itu kita zerokan, nggak ada. Quran sampai kelas 2. Masuk kelas 3 target kita dia sudah tartil Qurannya. Jadi kurikulum kita bongkar aja tuh semau-maunya kita saat lalu selagi bebas. Nanti kalau kayak di DKI kita nggak mungkin bisa membongkar kurikulum kan? DKI udah beda gitu loh. Tapi sekarang yang kelas 1 dan kelas 2 kita hanya pelajaran Quran, ibadah, praktek, udah seperti itu saja, tidak ada pelajaran lain. Sampai kelas 2, kelas 3 normal, sampai kelas 6. Dan kelas 1 remedial karena kita menyadari betul bahwa banyak yang dari negeri sampai 1 semester pelajaran Quran yang lebih dominan. Jadi kita 1 semester semuanya pelajaran Quran. Artinya dominannya, tapi pelajaran lain nggak ada Pelajaran lain kita hanya di kelas di kelas 1 semester 2 udah normal lagi. Tapi di kelas 7 itu kita semuanya pembelajaran Quran. Jadi pelajaran Quran, remedial Quran. Jadi ada yang anak itu sampai 3 bulan masih Quran terus karena remedial namanya, matrikulasi Quran. Jadi 1 semester sehingga kita setiap pekan laporan sudah berapa. Alhamdulillah kemarin yang kelas 7 itu tuntas ya Bu Atun ya, tinggal berapa orang? 2 kalau nggak salah, tinggal 2 orang yang sudah tasin, padahal banyak banget dari negeri. Maka bahasa kita ke guru bilang gini, ya udah tanggung jawab kita ke Allah, Quran mereka udah selesai. Jadi kita tinggal fokus kepada akademisnya. Saya selalu bilang gitu kepada guru, ayo kita koreksi setiap saat untuk kita maksimalkan. Sehingga masuk semester 2 sudah yang lain kita konsentrasinya. Nggak ada lagi, karena pengalaman kami di Al-Fida dari tahun ke tahun, kadang-kadang ada aja anak yang belum selesai Qurannya, maka kita akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Ketika anak Al-Qurannya nggak selesai, kalau matematikanya nggak selesai, kita ditanya nggak di akhirat kira-kira Bapak dan Ibu? Nggak, tapi kalau Al-Quran pasti. Makanya kita bongkar habis tuh kurikulum. Pas saya keluar dari PNS saya bongkar kelas 2, kelas 1 dan kelas 2, masuk kelas 3 tahsin, dan alhamdulillah sekarang hampir 80% mau masuk kelas 3 sudah tahsin. Karena kurikulumnya kita bongkar. Gitu. Terus kelas 7 masuk ke kelas 2 itu tinggal 2 tadi. Maka saya bilang ke Bu Atun 2 ini tanggung jawab Bu Atun, bukan tanggung jawab saya. Suatu saat Allah berpertanyakan silakan. Akhirnya dia gak mau kalah juga, di remedial terus dipanggil, bahkan pada saat ujian pun digeber yang 2 orang. Mudah-mudahan selesai ya Bu Atun ya dalam bulan ini. Nah SMA kita kerucutkan lagi cuma 3 bulan. 3 bulan kita berikan kesempatan untuk matrikulasi. Setelah Qurannya selesai, mereka jalan lagi, lari lagi. Gitu. Sehingga Quran kita menjadi prioritas utama. Quran, kealfidaan dan ibadah itu yang jadi prioritas kita. Nah mudah-mudahan kalau tanggung jawab ini kita pegang, insya Allah ketika kita tanya di akhirat kita nggak ada beban ya saja. Karena prioritas utama yang kita minta mereka lakukan semuanya. Nah ini mungkin low cost operationnya ke bawah semua, fokus pada tujuan. Tadi juga sudah saya jelaskan, scoreboardnya terjaga. Nah makanya kita punya
evaluasi pekanan yang lebih kepada laporan mereka menggunakan Google Form. Jadi setiap hari ada KPI, KPI kita setiap harinya ada dan pekanannya ada. Pekanan dibahas. Misalnya, ini contoh bisa jadi diterapkan di teman-teman, keren juga. Misalnya kita punya ada, kalau indikator lisensi ada berapa ya? 12 kalau nggak salah ya, Bu Dahlia ya? 12 apa 11? Lisensi 12 ya kalau nggak salah. 12 apa 11 sih? 11 kayaknya. 11 lisensi. Kita tambahin menjadi 15 indikator. Alfida tuh menambahkannya jadi 15 indikator. Sehingga yang 11-nya itu lisensi, kalau akreditasi 8 kan? 8, 11, kita 15. Dan 15-nya kita seolah-olah setiap tahun mengadakan lisensi setiap bulan Juni. Sehingga di bulan Juni kita seperti akreditasi. Jadi nanti setiap tahun data itu udah dilisensi sama yayasan gitu. Sehingga nggak perlu lagi kebut semester, kebut semalam ya. Jadi kan kebanyakan mau akreditasi, sampai lelah jam 12 malam belum selesai gitu kan. Karena apa? Karena nggak kita cicil. Nah, kita nyicil dengan cara lisensi yayasan namanya. Jadi lisensi yayasan kita adakan setiap bulan Juni. Di bulan Juni, sekarang ini lagi siap-siap. Bahkan sekarang udah ada epadir dari yayasan. Itu data-data dari yayasan tahun ini untuk SMA sekitar ada 40% sudah. Berarti pada saat nanti kita lisensi harus sudah 100%. Itu contohnya seperti itu. Jadi kita menyiasati pada saat ada lisensi, kita cuma menyerahkan data karena udah kita kumpulin semua setiap tahun. Nah, itu bagian dari program kita. Yang kita lakukan, yang saya lakukan ketika saya sekarang langsung melihat A sampai Z-nya kegiatan di sekolah. Kalau kemarin nggak ada yang ngurusin itu, Bu Dahlia. Jadi semuanya mengalir aja. Bahkan saya sampai bilang begini ke teman-teman Alfida, ya Allah sayang banget kepada Alfida, teman-teman. Karena apa? Di tengah kita datar saja, nggak ada lari, nggak ada speed, nggak ada apa, tapi Allah masih menitipkan wali murid buat Alfida. Kebayang kalau, tapi ini nggak ada toleransi kalau di saat kita begini tapi kita masih tetap cuek, maka kita lari. Mungkin yang teman-teman di manajemen Alfida dari Juli sampai sekarang itu ngos-ngosan awalnya, tapi sekarang udah nikmati mulainya karena tiap tahun kita evaluasi dan sebagainya. Nah, ini pakai scoreboard terjaga karena kita benar-benar menggunakan data-data persen-persen tadi. Lisensi SMA nih epadirnya masih 40% nih. Ayo kejar karena bulan Juni sedikit lagi. Gitu. Artinya pada saat bulan Juni baru kita evaluasi sehingga 100%. Itu gambarannya. Balance tujuan jangka panjang dan pendek. Nah, ini kita memang melihatnya ini kan tahunan dan 5 tahunan. Jadi kita selalu memperbaiki dan saya yakin teman-teman juga sudah melakukan ini. Setiap 5 tahun kita memperbaiki Renstra, kita memperbaiki milestone, kita juga memperbaiki grand design. Bahkan tahun ini habis kita. Tahun ini saya habis dan insya Allah di bulan Juni kita akan merevisi semua Renstra. Ke depan mau kita apain Alfida? Ke depan kita mau apain lembaga kita? Nah, ini mungkin ke sana. Oke, result ya. Ini masih leadership engine. Masih poin ini. Yang ketiga, keempatnya adalah radiate positive energy. Nah, energi positif ini yang harus kita lihat nih. Dan ini ada hubungan juga teman-teman dengan apa yang menjadi tema kita. Panduan meningkatkan kualitas interpersonal. Jadi ini ada hubungannya dengan berkomunikasi secara efektif, membangun semangat juang, menginspirasi orang lain. Maka teman-teman kita mengusahakan untuk persamaan pemahaman. Jadi ya mungkin sama, saya yakin lembaga teman-teman juga melakukan itu. Karena ternyata mau bagaimanapun pelatihan dilakukan dengan baik, tapi tetap yang memberikan kontribusi positif adalah identitas kesarjanaan.
Maka kami dalam beberapa tahun ini selain ini memasukkan program kuliah S1, S2 dan S3 ke guru yang belum maksimal. Maka tahun kemarin kita sekarang ya menguliahkan S2 dan S3 untuk kita setarakan. Karena apa? Karena menurut kami, kesimpulan kami, pelatihan apapun dan apapun yang kita lakukan ternyata sekarang yang lebih penting itu. Dipahami ya Bapak dan Ibu ya? Karena apa? Karena keilmuan mah gampang. Teman-teman mengingat materi apapun sekarang udah ada semua di YouTube, udah ada semua di Google dan sebagainya. Apalagi kalau kita udah terbiasa lihat jurnal kan, itu ribuan jurnal. Kita lihat Garuda, kita lihat apa. Sekali saja kita mau diminta untuk begini maka ribuan jurnal. Dan sayang kalau guru tidak termotivasi ke sana. Dipahami ya? Jadi banyak guru yang nyaman dengan ilmunya. Sudah saya mah nggak mau, ilmu saya udah cukup. Ya susah kalau begitu. Karena apa? Karena ternyata anak kita lebih cerdas sekarang. Bahkan kalau guru sekarang tidak maksimal di titik itu, jangan harap anak-anak kita bisa berwibawa di mata anak-anak. Makanya ada survei di kita juga dalam tiap tahun, guru yang paling dia sukai. Rata-rata dia sukai adalah, ini kesimpulan kita ya Ustaz ya, dari banyak yang kita lakukan survei dan sebagainya, ternyata guru yang paling disukai anak-anak itu rata-rata guru yang humoris gitu kan, guru yang selalu dekat dengan anak-anak, bukan guru yang kaku dan cerdas. Kan banyak orang cerdas kadang-kadang kaku, hubungan personalnya ada nggak baik kan. Tapi ternyata yang menjadi idola adalah guru-guru yang suka humor, yang senyumnya banyak, yang variatif pembelajarannya. Tapi kalau guru yang datar saja, pinter memang dia, tapi jangan harap disukai sama siswa kita sekarang. Karena buat dia, apalagi kalau kita pakai manajemen talenta Stipin ya. Coba kalau Bapak dan Ibu ketemu sama anak yang hasil tesnya adalah thinking, udah nggak dianggap tuh gurunya, karena dia merasa paling cerdas. Menurut dia, gurunya juga nggak ada apa-apanya. Dan hanya dengan lagu, dengan nyanyian atau dengan yang lain mereka akan mengikuti. Dipahami ya? Oke, ini banget lah, pemimpin selalu menjadi sumber energi nih, sumber energi untuk masyarakatnya, wali muridnya, masyarakat dan sebagainya, sumber motivasi untuk anggota timnya. Kita sumber motivasi, maka setiap pekan wajib ketemu manajemen, memotivasi manajemen yang lain. Jadi kalau setiap pekan Bapak dan Ibu nggak ada pertemuan pekanan, makanya Bapak dan Ibu pernah dengar kata minggon? Pernah dengar ya? Kalau di kecamatan itu minggon. Itu adalah penelitian yang dahulu tuh tentang bahwa pentingnya seminggu sekali ketemu. Tapi kalau manajemen nih, kepala sekolah, wakasek nggak pernah ketemu selama seminggu, udah dijamin bahwa ada gerakan yang tak terdeteksi yang akhirnya jadi masalah. Tapi kalau setiap pekan saya yakin bisa dikendalikan. Dipahami ya, kalau setiap pekan, karena akan update terus permasalahan-permasalahan yang terjadi. Berikutnya adalah energi penggerak bagi karyawan, memancarkan energi positif dan sebagainya. Nah ini mungkin hal penting yang kita jadikan sebagai positif energi. Dan alhamdulillah mungkin ketika kita menjadi bagian dalam proses itu, maka diamnya kita terus maksimal kita dalam membuat program-program itu cukup dengan teladan, mereka akan ngikutin. Kalau kewibawaan kita sudah terbangun, kalau energi positif sudah terbangun, bahkan kalau bahasa kasarnya kita bertanya saja mereka sudah kelabakan gitu loh bahasanya, untuk mencari solusi. Dipahami ya maksudnya? Karena apa? Karena sudah terbangun energi positifnya. Tapi kalau belum terbangun, kita sampai gebrak meja, sampai ngelemparin kursi, ada nggak ya sampai ke situ? Sampai ngelemparin, tetap aja nggak jalan. Karena energi itu belum terbangun. Tapi kalau energi udah terbangun, kita masuk, tugas mana yang belum selesai? Udah kelimpungan guru dan sebagainya. Dipahami ya? Kelimpungan bukan berarti bahwa oh gini, enggak, tapi lebih kepada dia appreciate terhadap perintah kita. Gitu, dia langsung menjabarkan. Oke, berikutnya adalah exceptional physical health. Nah, ini juga penting Bapak dan Ibu. Ya ini udah pasti ya, ini mah udah dominan di kita. Tapi
yang pertama yang menurut saya penting dimaksimalkan. Karena ternyata Bapak dan Ibu jangan sampai terjebak nih, ini penelitian terbaru nih. Kalau kita lebih tidur di atas jam 11, maka seluruh fungsi tubuh kita terpengaruh. Hati, fungsi tubuh kita kan hati itu hampir 500 fungsi berdasarkan penelitian tuh. Artinya kalau kita lebih dari itu, kadang-kadang kan kita suka keporsil ya, ada kerjaan, sekali kita kena itu, maka semacam automatically tuh fisik kita, sehingga besoknya lelah dan sebagainya. Nah, tidak diiringi dengan apa yang dilakukan dengan olahraganya kurang misalnya, semakin lengkap Bapak dan Ibu. Ini ada lagi, saya punya pengalaman dan ternyata saya harus menyampaikan bahwa ketika saya keluar dari PNS, itu salah satunya adalah saya ingin smart, saya ingin segar, dan saya ingin punya mimpi dan keinginan saya dapat. Dan uniknya, saya mendapatkan dua energi fisik yang saya jalanin. Jadi salah satunya yang kayak diabetes, kanker atau hal yang lain, ternyata cukup muaranya ada di kaki Bapak dan Ibu. Jadi kalau kaki kita tidak bergerak dan tidak kita gerakan, maka banyak penumpukan yang pada akhirnya memandekkan atau susah saluran darahnya itu kurang. Maka saya mungkin nanti Bapak Ibu coba lihat, saya minjem kursi dan buku satu, mohon ya. Jadi ada sekarang yang dipraktekin, dan ini baru kemarin sekitar bulan kalau nggak salah September itu beredar. Apa namanya, mungkin ada yang tahu nggak? Jadi gerakan kaki yang cukup menggerakkan ketika kita lagi ngapain aja. Jadi cukup diangkat, cuma begini-gini aja. Gitu San. Itu diabetes dan sebagainya, karena ternyata darah itu penumpukannya ada di sini. Saya praktekin San. Ketika saya ke Malang bolak-balik dan sebagainya, di bus saya begini aja, ada orang yang liatin saya, itu lagi ngapain orang begitu aja. Dan nanti lihat di YouTube, apa saya lupa namanya, dan itu saya praktekkan benar. Artinya ini serendah-rendahnya olahraga. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu karena ternyata sumber dari kesehatan yaitu sumbernya makannya dibatasi dan olahraganya ada. Ya pikiran udah pasti ya saja. Pikiran nomor satu udah kita masukkan pikiran nomor satu. Tapi setelah pikirannya sehat, makannya sehat, olahraganya ada, insya Allah sehat. Ya Bu Dahlia, yang mudah-mudahan dijalanin kayak gitu. Kenapa? Karena ternyata mau bagaimanapun, bahkan kalau yang diabetes sampai bilang begini, kalau kita mau pengen sehat, kan kalau diabetes nggak boleh yang manis-manis, boleh yang manis, asal gerakan kita banyak di pagi harinya, maka akan hilang lagi otomatis. Artinya maksud saya adalah kayaknya penting buat kita di sekolah setiap Sabtu, kalau kita sebulan sekali apa 2 kali Pak Jenal? Sebulan sekali ya, tapi yang lainnya di rumah. Itu senam Alfida namanya. Kita punya lagunya, punya gerakannya sendiri. Jadi kita pakai senam Alfida. Dan itu kita biasakan, walaupun pada prakteknya kadang teman-teman tetap aja males lagi ya. Tapi minimal tadi yang saya bilang, gerakan-gerakan yang rata begini saja itu udah kena. Jadi kalau lagi seminar Bapak dan Ibu bergerak aja kakinya begini terus. Paling yang ceritanya pergi, habis pada ngapain tuh. Oke, clear ya teman-teman kayak gitu. Terus ini masih tadi poin 1 sampai 5 ya. Poin 1 itu engine-nya, semangatnya dan sebagainya. Nah ini activity-nya, leadership activity-nya. Nah ini yang nomor 6-nya ya, develop agent for change. Nah sistem yang kuat. Nanti saya akan, kalau sampai jam berapa sih saya nyampainya Bu? Sekarang jam berapa nih? Iya kurang 10 ya. Setengah jam lagi. Nanti berpikir sistemnya aja. Nanti saya nyampein sedikit berpikir sistemnya. Karena ini ada hubungannya dengan ini, sistem yang kuat.
Saya yakin kalau leadership teman-teman nguasain, tapi saya pengen banget poin yang lebih pentingnya adalah berpikir sistem. Karena kalau kita udah berpikir sistem, semuanya terlembaga, enak mengalir sendiri. Dan bagaimana seorang kepala sekolah, seorang yayasan, bagaimana dia mempunyai kemampuan berpikir sistem. Nanti akan kita lihat model-modelnya. Sistem yang kuat dan inovasi, ini dipastikan seorang pemimpin harus punya sistem yang kuat. Nah, bagaimana sistem itu kuat? Nanti ada tema tersendiri yang ingin saya sampaikan. Inovasi udah pasti, kreativitas, bahkan kalau perlu tadi ketika kita melakukan terobosan kurikulum kelas 1 dan kelas itu hasil perenungan. Bisa jadi di tempat Bapak dan Ibu berbeda, gitu loh. Itu di tempat kami bahwa kayaknya kelas 1 dan kelas 2 semua pelajaran kecuali kita khususkan Quran. Jadi kayak gitu. Bisa jadi di tempat ibu, oh ini anak kita udah lulusan wali muridnya keren semua, nggak perlu berarti gitu kan. Tergantung kitanya. Apalagi misalnya Torik hasil pilihan, orang-orang terbaik semua misalnya. Itu nggak perlu kayak program kita. Kalau kita kan nggak begitu. Jadi ini kasuistik banget sifatnya. Jadi bagaimana kebutuhan inovasi itu sangat diperlukan. Oke, berikutnya adalah yang ketujuh tadi dari 9 pilar supaya leadership kita terkoreksi. Ada 9 pilar itu. Yang ketujuhnya ada develop team for accomplish goal. Nah, ini the marketer, kita sebagai seorang marketer, technical engineer, kita juga sebagai technical, kita juga the domain expert, ini juga menjadi bagian dari kita. Berikutnya yang ke-8. Ini tema-tema yang menurut saya penting ya untuk kita dalami. Walaupun nanti yang lebih paham Bapak dan Ibu yang mendalami kasuistik di kepemimpinan sekolahnya masing-masing. Terampil, nah sama sekali tidak mudah gitu kan. Butuh perjuangan, butuh ilmu, butuh tools dan sebagainya. Tapi kalau ada tim yang jalan, create compelling strateginya akan kita dapatkan. Nah ini yang terakhir. Ini yang mungkin masing-masing kita perlu. Karena gini, saya selalu mengatakan begini teman-teman. Di pendidikan, rutinitas itu menjadi virus yang membahayakan. Dipahami nggak maksudnya? Dan paling nyata di pendidikan. Karena apa? Kalau di perusahaan, kita ketika tidak ada produksi, ketahuan kita tidak kerjanya. Dipahami nggak teman-teman? Tapi kalau di pendidikan sebagai guru, kita tidak ketahuan kita kerja atau tidak. Karena apa? Rutin tiap tahun terus berjalan begitu apa adanya. Maka ketika itu terjadi rutinitas dan kita diam terhadap rutinitas itu, maka siap-siap virus membahayakan lari ke kita. Bosan, jenuh, lelah dan sebagainya. Sehingga kita nggak punya kreativitas sama sekali untuk melakukan terobosan pembelajaran dan sebagainya. Maka yang terpenting adalah bagaimana pimpinan mempunyai tim penilaian kinerja. Saya yakin teman-teman punya tim penilai kinerja ya, yang ulung di masing-masing tempatnya. Sehingga ketika ada orang yang kurang motivasinya guru, kita adakan approach dan sebagainya, pendekatan itu dan sebagainya. Makanya itu kita masukkan di pengelolaan SDM. Oke, itu adalah poin tentang leadership. Nah ini sedikit saya, mungkin sekitar 15 menitan. Ini nyata banget, harus kita pakai dan kita gunakan sebagai ketika kita ada di sekolah, berpikir sistem. Teman-teman, kita pastikan bahwa kumpulan unsur yang saling berhubungan, saling bergantung, saling berintegrasi dalam mencapai tujuan. Jadi ada satu tim saja yang tidak bergerak, itu akan kelihatan hasilnya. Contoh misalnya, saya ketika laporan di hari Senin akan kelihatan tuh unit yang mana yang laporannya pas nggak bagus seperti sebelumnya, maka akan sangat kelihatan laporannya. Ketika ditanyakan, apa kok sebabnya dia cuma berapa persen nih masuknya? Kok anak-anak yang naik di jilid 3 itu cuma ada 5%, kemarin kan naik kan hampir 15%. Ternyata ada guru yang pulang kampung, ketahuan semua kedetek. Gitu loh. Oh ternyata ada yang nggak lulus baca Qur'annya, ada yang ketahuan semua dalam setiap pekan. Karena kita selalu buat laporan tiap pekan berapa anak yang naik jilid 4 sekarang ke Quran, itu kedata terus tiap pekannya. Sehingga benar-benar teraudit terus laporan itu. Nah, ketika itu terjadi, satu saja yang tak berfungsi, maka akan sangat kelihatan hasilnya.
gitu. Namun kita berharap sih semua berjalan secara maksimal. Nah ini berikutnya, sesuatu yang memelihara keberadaannya dan berfungsi sebagai sebuah kesatuan melalui interaksi antar bagiannya. Makanya semakin kita maksimal membuat sebuah program, semakin banyak SOP yang kita buat. Dipahami ya? Artinya kemanapun, dan kalau saya bahasanya begini, setiap tahun atau setiap semester banyak SOP yang kita lahirkan. Contoh misalnya kayak kemarin penggunaan laptop. Kalau laptop mungkin udah lama, tapi kalau HP kita batasi, SOP-nya jelas. Karena kalau kita udah berpikir sistem, maka sistem itu yang mendeteksi, bukan lagi kita yang kerja. Dipahami ya? Makanya semuanya kita terjemahkan dalam sistem, dalam SOP. Nah ini modelnya seperti ini, Bapak dan Ibu. Ketika sistem itu ada, akan menjadi begini. Mobil, subsistemnya apa? Ada bodinya, ada kemudinya, ada mesin, ada ban, dan lain-lain. Ketika mobil ada mesinnya, bisa jalan nggak, Bapak dan Ibu? Nggak jalan ya? Oke, ini contoh sistemnya. Nah ini contoh seperti kita juga, manusia ada kepala, ada tangan, dan sebagainya. Nah ini pun bagian. Nah ini tadi yang saya sebut, kenapa di kecamatan itu selalu ada kata minggun. Karena ternyata minggun itu diambil dari kata mingguan kan, yang diterapkan. Makanya saya praktekin di Alfida. Ketika saya kemarin jadi sekcam, jadi sekcam kita gunakan cara-cara di sekcam, saya terjemahkan di lembaga pendidikan. Salah satunya adalah minggun yayasan. Minggun yayasan kita ciptakan setiap hari Senin, semua unit manajemennya, wakil kepala sekolah kita kumpulkan, kita bikin laporan link dan sebagainya, terupgrade terus, terupdate terus apa yang terjadi pada hari dan pekan itu. Nah, makanya ada minggun, sehingga ketika ada kejadian apapun terdeteksi di situ. Ada kalimat di Google Form-nya adalah darurat disampaikan. Tadi kadang-kadang kan manajemen suka kalau ada hal yang kurang pas disampaikan ke yayasan, kan kadang-kadang takut itu disemprot dan sebagainya. Tapi itu darurat kita sampaikan. Kalau sesuatu yang penting tapi tak tertulis di situ dan kejadian di lapangan, maka kita panggil buru-buru manajemennya karena dia tidak melaporkan. Dipahami ya? Kalau dilaporkan, kita selesaikan bersama. Gitu. Itu menjadi sebuah bagian dari sistem. Nah ini mungkin saya tidak jelaskan ininya, tapi prosesnya nih ya, berpikir secara sistem. Ini juga tidak saya masukkan, tapi contoh-contohnya saja nih. Sistem manusia adalah keseluruhan. Nah ini contoh sistem thinking, berpikir secara sistem. Artinya bahwa ketika jadi kepala sekolah, maka ada wakasek, jangan sekali-kali kita langsung ke guru. Walaupun ada sidak namanya. Tapi ketika kita komunikasi langsung dengan guru, harus ada jembatan. Yang megang guru siapa? Wakasek apa? Wakasek apa, Bu? Kurikulum. Maka kita menyampaikan ke kurikulum. Ini belajar sistem. Karena sekali kita langsung lompat, guru banyak memanfaatkan kedekatan kita dengannya dan dianggap jadi bagian dari proses, sehingga dia merasa, oh iya kepala sekolah dekat sama saya dan sebagainya. Sistem itu kita pakai. Nah makanya ketika kita menggunakan ini, maka yang terjadi adalah bagaimana kita memberdayakan sistem. Kita nggak capek sendiri jadinya. Kebanyakan kita kadang-kadang capek karena apa? Karena kita loncat ketika ada masalah, kita langsung terlibat. Padahal wakaseknya dulu saya panggil. Jadi jadi berurutan. Kalau kita udah berpikir sistem, segala sesuatunya itu berurutan. Tidak pernah kita mau melanggar kewenangan yang ada, bukan pimpinan langsung. Artinya, kayak saya kepala sekolah, saya berhadapan dulu dengan kabid. Kabid saya Pak Sugeng misalnya. Pak Sugeng ini bagaimana dan sebagainya. Pak Sugeng langsung ke unit kepala sekolahnya ke bawah dan sebagainya. Ini terus dijalankan dan saya yakin ini udah normatif dijalankan teman-teman. Oke, di sini saya ingin coba penguasaannya ya. Modelnya model dari 5 disiplin nih, 5 disiplin hukum dari sistem. Ini kita lihat ya, kita perhatikan. Masalah hari ini datang dari solusi yang lalu.
Dipahami nggak maksudnya? Kita pernah punya masalah sebelumnya, sehingga orang yang berpikir sistem, masalah kemarin jangan sampai terjadi lagi di hari ini. Maka kita punya penanganan anak khusus, penyelesaiannya harus berbeda dengan penanganan sebelumnya. Dipahami ya kalimatnya ya? Jadi ketika kita ada penanganan anak khusus itu berkebutuhan khusus, misalnya penyelesaiannya harus berbeda dengan penanganan sebelumnya, karena bisa jadi berbeda memang gitu. Tapi itu jadi pelajaran. Efek pembelajaran online di masa pandemi bagi siswa berdampak pada munculnya permasalahan pembelajaran saat offline kembali. Dipahami? Nah, makanya masalah hari ini datang dari solusi yang lalu. Nah, makanya kalau orang yang berpikir sistem, dia selalu melihat ini. Berikutnya, perhatikan hukum ini sehingga berpikir sistem kita jalan. Semakin keras Anda menekan, semakin keras sistem menekan Anda kembali. Dipahami ya? Misalnya kita menekan Wakasek dengan luar biasa, contohnya KPI dan PKP diterapkan secara bertahap. Jadi kita KPI mingguan, KPI harian ada, Key Performance Indicator ya, KPI harian ada, mingguan ada, bulanan ada. Nah kalau bulanan itu jadi insentif, jadi uangnya guru. Kalau dia nggak menyerahkan KPI, maka insentifnya nggak keluar. Salah satu KPI harian adalah dia harus membaca 1 hari 1 juz, misalnya KPI harian. Terus juga misalnya harus baca, harus sholat duha misalnya, itu adalah KPI harian tuh. Nanti di bulanan, di pekan, di bulanan direkap menjadi insentifnya dia. Dipahami ya? Tapi sistem tuh begini, semakin keras kita menekan untuk menerapkan ini, maka semakin susah atau semakin keras sistemnya menekan kembali kita. Dan alhamdulillah ketika KPI dijalankan 2 tahun, sekarang benar-benar sudah sesuai data. Waktu di awal saat kita begitu ramai guru protes semuanya. Ini apa sih kok ibadah diintervensi dan sebagainya gitu. Tapi sekarang mereka ketika tes guru tetap, kita tanya, apa yang membuat kamu nyaman di Al-Fida? Karena saya merasa menjadi lebih baik dengan sistem yang ada. Artinya dia spiritualnya makin bagus. Salah satunya tadi karena kita menerapkan KPI di setiap hari, pekan dan bulanan. Dipahami ya? Gitu. Jadi ini hampir banyak saya pakai program pemerintah, saya terapkan di Al-Fida gitu. Artinya di Dinas Pendidikan, di Sekcam, saya coba kolaboratif, saya masukkan di Al-Fida dalam 2 tahun terakhir ketika saya konsen di Al-Fida. Berikutnya adalah perilaku tumbuh lebih baik sebelum memburuk. Coba kalimatnya disiapkan. Perilaku tumbuh lebih baik sebelum memburuk. Persiapan lisensi dilakukan lebih awal sebelum pelaksanaan lisensi. Dipahami maksudnya? Tadi saya terapkan ada 15 indikator lisensi, itu kita cross check dulu sama yayasan sebelum lisensi yang sesungguhnya. Atau akreditasi, kan akreditasi udah otomatis ya, kita terapkan sebelum akreditasi sesungguhnya. Jadi ini kalimat sistem. Sehingga perilaku tumbuh lebih baik sebelum memburuk. Artinya kalau kita ingin lebih baik, ya berarti lebih baik lagi prosesnya. Dipahami ya? Oke, berikutnya adalah jalan keluar yang mudah biasanya memunculkan masalah kembali. Makanya kalau kita ada masalah besar, jangan terlalu takut dan jangan terlalu gampang kecewa dan luar biasa galaunya. Karena bisa jadi itu solusi hidup kita lebih besar lagi ke depan. Sama sekolah penanganan anak, semakin banyak luar biasa terjadi benturannya, maka semakin kokoh biasanya sekolah itu. Bapak dan Ibu, lihat cara, ini saya pengen berpikir aja ya, berpikir kita bersama. Coba bandingkan antara sistem dengan sistem. Dia 2 kali berturut-turut, tapi dia cuma seminggu 2 minggu selesai. Dan dia nggak lari kemana-mana. Dipahami? Ketika masalahnya cuma sekedar anak meninggal, atau bukan sekedar, maaf itu bukan sekedar, anak meninggal, maka tidak ngepek kemana-mana. Padahal itu berat sebenarnya. Bahkan kemarin gurunya meninggal 3 kali berturut-turut dalam rangka berapa bulan.
tapi karena SOP dan sistemnya rapi, dia nggak ngobrak-ngabrik kemana-mana. Beda dengan sistemnya lemah, masuk saja viral tentang Idul Fitri, semua kemana-mana sekarang. Hampir terakhir tadi pagi saya lihat itu permasalahan asusila, permasalahan pelecehan seksual itu masuk semua sekarang. Dipahami ya? Artinya kalau sistem rapih membentengi, dia masalah itu hanya di titik itu. Dia tidak akan melebar kepada titik yang lain. Nah, artinya semakin bagus sistem sekolah itu, maka semakin piawai dalam penanganan permasalahan. Dipahami ya? Oke. Berikutnya, disiplin yang kelima, ini cara berpikir sistem yang harus kita coba terapkan. Obatnya bisa lebih buruk dari penyakitnya. Coba gimana di kalimatnya? Obatnya lebih buruk, padahal tujuannya kita menyelesaikan masalah, tapi malah menjadi masalah baru. Bukan kayak pegadaian ya. Pegadaian gimana? Tanpa masalah. Nah, ini menyelesaikan masalah dengan mengundang masalah baru. Gara-gara apa? Bisa jadi kecerdasan emosi kita kurang. Kepala sekolah emosi dapat laporan sepihak karena tidak pakai sistem. Dia laporan dari guru, guru ngomong begini-begini, marah-marah di manajemen. Padahal harusnya guru masukkan, kita olah, kita klarifikasi kepada tupoksinya. Selesai, nggak bakal kita emosional, nggak bakal kebakar karena sistemnya dipakai. Penerapan sanksi disiplin berupa membaca Al-Quran mengakibatkan siswa berat membaca Al-Quran karena merasa sedang dihukum. Dipahami nggak? Artinya karena kita salah menerapkan. Jadi kalau lagi dihukum baru kita baca Quran. Dipahami nggak? Jadi setiap baca Quran saya dihukum dulu. Dipahami maksudnya ya? Artinya hati-hati penerapan hukuman buat anak gitu. Karena efek sistemnya luar biasa. Cara berpikir sistemnya. Nah, ini juga harus kita lihat sehingga hati-hati ketika kita mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan sistem gitu. Nah, lebih cepat berarti lebih lambat. Paham nggak maksudnya? Oke, persiapan wisuda akbar harus dimulai dari sekarang dengan matang. Kita kan ada wisuda akbar itu Pak gabungan dari TK. Kayaknya Bu Dahlia pernah ikut ya tahun kemarin. Jadi TK, SD, SMP, SMA, SMK kita gabung semuanya. Dan itu di satu tempat. Saya yakin sekolah-sekolah lain juga banyak yang begitu, tapi juga ada yang sendiri-sendiri ya. Karena mengikuti waktu. Kalau saya sih udah ambil waktunya SMA aja gitu. Biarin ya SD, SMP walaupun belum selesai kita ikutin semuanya waktu SMA. Karena kan wisuda kan bukan milik semua unit, bukan milik semua angkatan kan. Wisuda kan hanya milik angkatan terakhir saja kan. Jadi saya ambilnya gabung di waktu-waktu tertentu. Oke. Berikutnya, sebab dan akibat tidak berkaitan erat dalam artian bahwa waktu dan ruang. Misalnya, pelaksanaan upacara untuk membentuk karakter tidak langsung berdampak karena butuh waktu panjang, maka jangan lemah dan kendur. Dipahami maksudnya? Jadi, saya teringat begini Bapak dan Ibu. Saya masuk sekolah tuh waktu kecil itu SD negeri, SMP negeri, kuliah negeri, pegawai negeri, keluar negeri. Artinya maksudnya selalu negeri yang di situ ketat semua. Masuk SMP 1 Tambun, masuk SMA 2 Bekasi. Jadi ketat semua. Dan salah satu yang teringat sampai sekarang adalah ketika upacara, Bapak dan Ibu. Makanya kita menekankan banget di manajemen disiplin upacara itu sebagai audit karakter. Jadi seragamnya, pakai topinya sebagai bentuk kedisiplinan dia terhadap tanggung jawab yang harus dia pakai di hari itu. Sehingga tiap pekan kita jadikan evaluasi karakter termasuk apresiasi mereka mendapatkan hadiah di mana dan sebagainya kita masukkan di dalam upacara. Sehingga mereka akan mendambakan, saya ingin tampil pada saat upacara, saya diumumkan menjadi peserta terbaik misalnya. Nah, makanya itu kita jadikan momen, menjadikan suasana atau tempat yang benar-benar membuat mereka merasa terapresiasi karena sangat berhubungan dengan karakter. Oke. Berikutnya adalah perubahan kecil bisa mendapatkan hasil yang besar, tapi area dengan daya ungkit terbesar sering terlupakan. Nah, ini dukungan wali murid menjadi energi, tetapi jangan lupa dengan masukan dan kritikannya. Dipahami ya?
Jadi kita didukung kadang-kadang, wah keren, oh udahlah Pak, wah kita jamin begini-begini. Tapi wali murid yang masih kritikan, maaf Bapak dan Ibu, saya membandingkan anak saya ada di pesantren rata-rata. Jadi ternyata pesantren yang kokoh sistemnya itu enak. Bahkan sampai kalimatnya pun sama Bapak dan Ibu. Contoh misalnya, kita menseragamkan kalimat pemberian rapot. Karena saya ada salah satu pesantren yang saya tanyakan ketika Bapak dan Ibu, Ibu, maaf, Ibu wali kelas namanya Bu siapa gitu saya sebut. Bu, mohon maaf, ini apa benar linknya penerimaan rapot di sini? Iya, jawabannya gitu doang. Nyaman nggak Bu sebagai wali murid? Nggak nyaman. Makanya kita merumuskan kata-kata yang tepat ketika bertanya kita jadikan baku. Sehingga nggak ada wali murid yang tersakiti gara-gara cuma iya doang jawabannya. Jadi kita rumusin tuh. Bahkan ketika mohon maaf ayah dan bunda, hari ini adalah penerimaan rapot dan sebagainya, bla 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 panjang, terima kasih dan berikan begini. Sama semua wali kelas begitu. Sehingga tidak ada yang wali kelasnya baik banget, kalimatnya enak banget, wali murid terayomi. Tapi kalau yang saklek, ibu ambil aja di sekolah jam segini, ya silakan ibu. Kalau enggak, saya tutup. Misalnya begitu bahasanya. Artinya apa? Karena tidak ada bahasa standar. Dan alhamdulillah kita selalu memakai bahasa standar. Bahkan sampai tagihan wali murid bahasanya standar. Semuanya kita standarkan. Supaya apa? Wali murid sama merasakan kalimat itu. Bukan hanya kalimat yang orang wali kelasnya baik saja gitu loh, tapi semua wali murid merasakan sama dengan kalimat kita. Dipahami ya? Oke, berikutnya Anda bisa membuat kue dan memakannya tapi tidak sekaligus. Nah, ini kalau kita kontekskan ke kita, program dilakukan secara bertahap, sistematis, terarah dan berkesinambungan. Artinya program-program yang membutuhkan karakter yang berkelanjutan, maka terus kita sampaikan. Makanya wali murid Bapak dan Ibu, saya yakin sama pemahamannya. Kan ada wali murid yang pernah protes ke kita juga. Misalnya, Pak, kenapa kegiatan ini wali murid tidak dikumpulkan? Jawaban kita kan sederhana. Setiap kegiatan yang sudah ada di daftar ulang dan kegiatannya ada, kita nggak perlu ada komunikasi, paling edaran. Tapi yang tidak ada di situ berarti kan kita ngumpulin kan. Contoh kayak saya tadi mau pindah SMK atau mau perpisahan ke Jogja, itu perlu dan wajib mengumpulkan wali murid. Karena apa? Karena itu di luar dari rutinitas kita. Tapi kalau di dalam dia mau protes sampai berbusa mulutnya atau bagaimanapun, tapi tetap kita udah ada dalam program kita. Dipahami ya? Sehingga kita menyampaikan, oh Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu datang ke kita, datang ke Alfida dan sebagainya begini, maka Bapak dan Ibu sudah kita kasih program ini. Dan itu menjadi kesepakatan kita di awal Bapak dan Ibu masuk. Artinya maksud saya adalah bagaimana membuat ini menjadi terarah. Kenapa kalau kita nggak kokoh begitu, maka alur kegiatan kita itu terintervensi dengan wali murid. Dipahami? Sehingga bisa jadi ada kegiatan yang digagalkan oleh wali murid gara-gara wali murid protes. Ada nggak Bu yang begitu Bu? Kalau nggak ada, insya Allah sistemnya berarti sudah kita jalankan. Karena banyak bisa jadi wali murid ada yang begitu, gitu. Dipahami ya? Oke. Dan ini sedikit lagi ya, saya minta sampai selesai ini ya mungkin kita diskusi atau yang lainnya. Membelah gajah tidak akan menghasilkan 2 gajah kecil. Dipahami? Pasti mati kalau gajah dibagi 2 kan? Nggak mungkin ada gajah 1, gajah kecil 1 dan gajah kecil 2. Nggak mungkin. Setiap membuat program harus secara utuh dan menyeluruh melihat dari semua elemen yang ada. Tadi yang saya bilang, 3 elemen itu harus diperhatikan. Wali murid, pimpinan atau yayasan, guru. Jadi bagaimana berefek ke guru, berefek ke wali murid, dan berefek ke murid wali murid artinya ya. Nah itu dan berefek ke yayasan. Artinya koordinasi ketiganya itu menjadi sangat penting. Oke, tidak ada yang bisa dipersalahkan. Kita dan masalah kita adalah bagian dari sistem itu. Jadi kalau kita udah berpikir sistem Bapak dan Ibu, semuanya itu kembalinya ke kita. Makanya salah satu ciri orang dewasa itu adalah dia tidak menyalahkan orang lain.
Karena pada hakikatnya, walaupun maaf, Pak Sugeng mempengaruhi keputusan saya luar biasa, sampai dari awal dipengaruhi terus, saya mengambilkan keputusan persis seperti yang diinginkan Pak Sugeng A. Tapi tetap itu melalui proses filter pemikiran saya. Jadi Pak Sugeng yang mendampingi cuma sampai di sini, tapi di sini sampai ke tindakan itu karya saya. Dipahami? Sehingga tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang lain. Maka ciri lembaga dewasa adalah kedewasaan gontor kelihatan, ya kan? Cara dia bersikap, kalau cara Zaitun kan ngeliat kelihatan banget. Oh, masyarakat Indramayu nggak ada yang dukung saya dan sebagainya gini-gini. Beda dengan gontor. Kita jalankan. Ini adalah skenario Allah yang harus kita jalani. Dipahami ya? Jawab aja dulu kali ya. Tapi memang bukan ajan yang sebentar aja kali ya, kita terusin ya Ustaz ya. Saya izin dulu sama Ustaz nih. Karena bukan ahli syar'i kita. Oke, diterusin dulu ya Ustaz ya sedikit. Tidak ada yang bisa dipersalahkan kita dan masalah tadi ya ke situ. Dan berikutnya, oke, itu teman-teman, saya yakin ini cuma sekedar sharing. Saya yakin teman-teman sudah bahkan lebih dahsyat dari kita. Tapi maksud saya, ada misalnya 11 tadi, 9 tadi, itu kalau diterapkan dengan versi teman-teman, saya yakin akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Karena ini baku, ilmu yang baku, sesuatu yang ilmiah. Ketika diterapkan dengan versi Bapak dan Ibu lembaganya, maka saya yakin contohnya pun akan berbeda. Dipahami ya? Mungkin itu teman-teman sekedar ada diskusi atau enggak Bu Dari? Kayaknya enggak ya? Waktunya ya? Oke, berarti saya akhiri, mohon maaf. Ya mungkin kalau belum tahu, ada yang Alfida sekarang udah tahu ya di Alfida. Mungkin baru tahu di Alfida TV-nya gitu kan, atau baru namanya dan sebagainya. Tadi yang saya bilang, kita bersama-sama bahwa kita diamanahkan sama Allah untuk mengelola pendidikan. Dulu saya sedikit sharing ya. Dulu ketika saya melihat Imam Al-Ghazali itu ketika dia memutuskan untuk keluar dari PNS zaman sekarang, pikiran saya, bahasa saya, dia adalah seorang sufi. Dipahami ya? Maka kebawa tuh sama paradigma saya. Karena apa? Udah saya S3 saya lepas, ketika istri nggak ada, kayaknya bawaannya kayak kematian ada di depan mata, begitu loh bahasanya. Ayo semua saya lepasin dan sebagainya. Tapi ternyata saya menemukan ada satu yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali. Ternyata dia keluar dari PNS, keluar dari pemerintahan, dia masuk mengelola pendidikan, melahirkan ulama besar Muhammad Al-Fatih dan sebagainya dilahirkan dari madrasahnya dia. Bahkan Tariq bin Ziyad kalau nggak salah. Nah artinya maksud saya adalah kekuatan itu yang luar biasa menurut saya teman-teman. Allah nitipin ini buat kita, nggak main-main ya saja. Kita harus nikmati banget bahwa Allah menitipkan yang terbaik buat kita. Karena setelah saya kalkulasi dulu, kenapa saya keluar dari PNS, saya rindu banget anak ketika kita ngajar, itu merasa merdeka banget ketika kita ngajar. Makanya saya walaupun sekarang ada di sini dan kita terbiasa ini, saya harus megang anak-anak. DPI saya pegang, leadership saya pegang, di SMP SD juga saya pegang. Artinya, SD enggak, SMP pas juga bagiannya. SMP, SMA, SMK saya pegang. Artinya apa? Kerinduan itu saya yakin tak tergantikan teman-teman. Teman-teman jangan coba-coba cari di tempat lain karena pasti nanti merasakan apa yang saya rasakan. Cukup nikmati indahnya menjadi guru. Gitu ya Bu ya. Itu saja yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.